Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran. Yuk, buruan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Oh iya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran besaran. Langsung aja kita lihat. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur besaran pokok dengan pengukuran yang ada di samping ini. Nah, yang pertama ada pengukuran panjang, ada pengukuran massa, kemudian ada pengukuran waktu dan pengukuran suhu. Di sini pengukuran panjang menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kemudian pengukuran massa menggunakan neraca 4 lengan dan neraca-neraca lainnya. Kemudian pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Dan pengukuran suhu yang biasa kita gunakan adalah menggunakan termometer. Yuk langsung aja yang pertama. Nah, ini sudah pernah lihat kan ya penggaris-penggaris seperti ini? Nah, pengukuran panjang dengan penggaris ini memiliki ketelitian alat ukur 0,05 cm. Nah, ini ada penggaris lurus, ada penggaris siku, dan penggaris gulung atau meteran gulung. Biasanya meteran gulung ini sering dipakai oleh penjahit. Nah, sudah sering lihat kan penggaris-penggaris ini? Yang kedua yaitu pengukuran panjang dengan jangka sorong. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Ini adalah contoh jangka sorong. Nah, digunakan untuk mengukur panjang dengan panjang maksimum 10 cm. Bedanya dengan penggaris yaitu jangka sorong dapat mengukur lebih kecil, jadi lebih detail pengukurannya. Nah, di sini jangka sorong terdiri atas rahang tetap dan rahang geser. Nah, bisa dilihat di sini. Yang di sini itu adalah rahang tetap. Sedangkan yang sebelah sini adalah rahang geser. Jadi bisa digeser ke sini-sini. Jadi alat yang ingin diukur adalah yang sebelah sini. Nah, kemudian kita geser sampai mentoknya di sini. Jadi ini bendanya yang akan kita ukur itu tidak akan bergerak-gerak. Nah, kemudian jangka sorong juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Jadi skala utamanya yaitu adalah yang ini. Kemudian skala noniusnya adalah yang ini. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong, yaitu yang sebelah sini. Nah, ini jangka sorong. Masih ingat ya yang ini? Ini adalah rahang tetap. Jadi yang di sini yang nggak bisa bergerak-gerak. Jadi yang di sini. Kemudian di sini adalah benda yang diukur. Kemudian di sini adalah rahang gesernya nih. Jadi pertama yang kita lakukan adalah jangka sorongnya dipegang, kemudian bendanya dipegang seperti ini. Kemudian ini rahang ininya, rahang digeser sampai mentok. Nah, kemudian dilihat garis lurusnya nih. Di sini garis 0 atau bilangan nolnya itu lurus di angka 2,4. Nah, kemudian kita cari lagi garis lurus yang di skala nonius. Oh ya, ini tadi skala utama, yang ini skala nonius ya. Nah, di skala noniusnya yaitu adalah 0,07. Jadi kalau dilihat, nah nih, skala utama yaitu 2,4 cm. Kemudian ditambah dengan skala nonius yaitu 0,07 cm. Jadi kalau dijumlahkan adalah 2,4 cm ditambah 0,07 cm menjadi 2,47 cm. Apakah sudah paham? Kalau belum paham, nanti di question box-nya bisa kalian tanyain ya di Google Form. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke yang ketiga. Nah, sekarang pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup. Kerjanya sama, hampir sama dengan jangka sorong, tapi kalau jangka sorong itu digeser. Tapi kalau mikrometer sekrup itu diputar di bagian sini. Pengukuran panjang dengan
Micrometer scrub ini digunakan untuk mengukur panjang dengan panjang maksimum 25 mm. Nah, di sini juga sama dengan jangka sorong, yaitu memiliki skala utama dan skala nonius. Jadi skala utamanya yaitu yang di sebelah sini. Nah, kemudian skala noniusnya sebelah sini, gitu. Oke. Sekarang kita belajar bagaimana cara mengukur dengan micrometer scrub. Kalau dilihat di sebelah sini, ini yang di sebelah sini nih, kalau bisa dilihat, ini adalah skala utamanya. Sedangkan yang sebelah sini adalah skala noniusnya. Nah, jadi kalau dilihat nih di sini, skala utamanya yaitu adalah 10, 11, 12, dan 13. Nah, ada 13. Kemudian di sini bagian 0,5-nya. Nah, di sini berarti 13,5 mm. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Nah, di sini ada garis lurus di sini. Nah, jadi di sini ada 15, angka 15, 16, 17. Nah, ini 17 nih. Nah, jadi kalau dilihat yaitu adalah skala utamanya yaitu 13,5 mm. Kemudian skala noniusnya yaitu 0,17 mm. Sehingga kalau dijumlahkan yaitu adalah 13,5 ditambah 0,17 menjadi 13,67 mm. Apakah sudah paham? Oke, kita lanjut yang keempat. Oke, sekarang kita lanjut ke pengukuran massa dengan neraca. Nah, bisa dilihat di sini macam-macam neraca. Ayo, di sini neraca mana yang paling sering kalian lihat? Ini mungkin ya, yang bagian ini. Ini adalah neraca pasar. Kalau ini adalah neraca Ohawus, sedangkan kalau yang ini adalah neraca pegas. Sedangkan ini adalah neraca digital, dan yang ini adalah neraca biasa, timbangan atau analog. Gitu. Ini juga sama. Gitu. Nah, masing-masing neraca ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau secara umum, neraca itu adalah untuk mengukur massa kan? Coba, apa bedanya antara massa dengan berat? Ayo. Kalau massa, yaitu adalah berat sesungguhnya. Jadi, misalkan kabel ini beratnya itu, massanya itu adalah 1 kg. Nah, ini nih, massa sesungguhnya. Massa sesungguhnya adalah 1 kg. Tapi karena ada di bumi, dia bisa namanya jadi berat. Jadi kalau berat itu dipengaruhi oleh di mana dia diletakkan atau di mana dia berada. Misalkan tadi kan massanya aslinya itu 1 kg. Tapi karena dia di bumi misalkan jadi ya 1,5 kg deh, gitu kan. Nah, coba kalau misalnya ini ditaruh di bulan. Nah, dia bisa berubah menjadi berat. Beratnya menjadi misalkan kurang dari 1 kg. Itu karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik planet tersebut. Jadi kalau di bumi kan ada gaya gravitasi bumi ya. Jadi kita ada di bawah, bisa nggak melayang-melayang gitu kan. Tapi kalau kita di bulan, pasti kita kayak jalannya tuh kayak gitu-gitu. Jadi kayak agak melayang-melayang. Itu karena ada gaya gravitasi. Jadi kalau massa adalah massa sesungguhnya atau ukuran sesungguhnya benda tersebut. Tapi kalau berat ada karena pengaruh gravitasi, begitu. Jadi kalau misalnya kalian ngukur di timbangan, pasti kalian ditanyanya berat badan kalian berapa, gitu kan? Karena ya ada pengaruh gaya gravitasi dari bumi. Bukan, kalian nggak mungkin kan ditanya massa badan kalian berapa, gitu kan? Kalian kan pasti nggak bakal tahu, gitu. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini adalah contoh stopwatch analog. Kemudian yang bawah ini adalah contoh stopwatch digital. Nah, satuannya stopwatch biasanya itu adalah second, atau biasa kalian dengar adalah detik. Gitu. Ibu rasa kayaknya kalian udah sering menggunakan ini ya. Mungkin di jam tangan kalian sekarang udah ada stopwatchnya. Jadi kalau misalnya kalian lomba lari pakai stopwatch gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ke pengukuran suhu dengan termometer. Kalau di Indonesia, seringnya digunakan itu adalah termometer Celcius atau dengan skala Celcius. Jadi suhu ini mempunyai
satuan. Satuannya itu ada Celsius, ada Kelvin, ada Fahrenheit, dan ada reaumur. Jadi yang sering dipakai adalah yang Celsius. Nah nih, yang sekarang kan lagi highlight banget nih, penggunaan diukur dulu suhunya. Nah di sini, ini ada termometer digital. Jadi kalau misalnya ditempel di bagian misalnya di ketiak gitu, atau mungkin bisa cuman ditempelin gitu aja, pencet, tunggu beberapa detik, nanti langsung ada hasilnya. Nah kemudian ini yang juga termometer digital yang sekarang mungkin kalian sering lihat kalau misalnya pergi ke suatu tempat, ke mall, cek dulu, mohon maaf, cek dulu suhunya gitu, terus termometernya dikenain di dahi kalian gitu ya. Jadi termometer digital, dan ini ada termometer analog. Nah termometer analog ini yang bukan zaman dulu sih, jadi kayak kita harus kayak menduga-duga gitu loh, kayak ini kira-kira warna merahnya di mana ya gitu. Jadi kalau termometer analog ini isinya itu alkohol atau raksa gitu. Oke, kan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tulis nanti di Google Forms. Nanti Ibu ada kotak khususnya biar kalian bisa tanya, Ibu saya kurang paham ini. Jadi di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa dikerjain juga soalnya yang ada di Google Form ya. Oke, sekian dulu. Oh ya, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan kalau bisa jangan kemana-mana dulu biar kalian terhindar dari virus yang itu gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.